Setiap rumah sakit memiliki kelas masing-masing mulai dari kelas yang paling rendah, kelas 3, kelas 2, kelas 1, VIP hingga VVIP. Masing-masing kelas memiliki fasilitas yang berbeda. Semakin tinggi kelasnya, maka fasilitas dan kenyamanan yang diterima semakin memuaskan. Tapi nyatanya, di ruang VIP Rumah Sakit Amanah Surabaya, terdapat salah satu pasien yang komplain dan merasa tidak puas terhadap kenyamanan di ruang kelas 3. Selamat siang, Pak. Di sini dengan Melani, ada yang bisa saya bantu? Saya perwakilan dari keluarga pasien ruang VIP kamar 206. Saya merasa kenyamanan yang saya terima tidak sesuai dengan harapan saya, jauh dari ekspektasi saya. Iya, Bapak Hendrik. Kenyamanannya seperti apa yang tidak sesuai dengan harapan Bapak dan keluarga Bapak di ruangan VIP? Menurut saya, sepertinya ruang kelas VIP di mana keluarga saya rawat inap itu seperti AC, kulkas, televisi perlu diadakan pemeliharaan yang berkala agar kegunaan alat tersebut semaksimal mungkin dan memberikan kenyamanan kepada saya dan keluarga saya. Kamar mandi pun juga selalu dibersihkan minimal 3 kali dalam 1 bulan. Sebelumnya, saya berterima kasih atas saran yang Bapak berikan. Rumah Sakit Amanah Surabaya ini sudah melaksanakan apa yang Bapak sarankan. Mungkin pada saat itu pihak sanitasi kami mengalami gejala tidak enak badan sehingga dalam melakukan pekerjaannya tidak begitu maksimal. Harusnya atasan Anda mengetahui hal ini dan mengkoordinasikannya bagaimana sebaiknya. Iya, Pak. Pihak kami sudah memperhatikan kesehatan pegawai-pegawai yang ada dan bekerja di rumah sakit ini dengan cara memberikan waktu istirahat yang cukup agar kondisi pegawai tidak terlalu diforsir. Ya, saya usahakan agar setiap ruangan kelas di rumah sakit Amanah khususnya VIP lebih mendapat perhatian yang sesuai dengan ekspektasi pasien dan keluarga. Oh iya, harus itu. Harus dilakukan. Itu juga kebaikan untuk rumah sakit ini juga. Dan pasien pun menjadi loyal di rumah sakit ini. Juga membangun brand image yang bagus, meningkatkan profit di rumah sakit ini. Saya terima pendapat atau ide Bapak yang luar biasa ini. Nanti saya akan koordinasikan dengan atasan kami. Oke lah kalau begitu. Iya, Bapak. Terima kasih kembali. Anggota pasien BPJS tidak membayar biaya pelayanan yang diterima pada pihak rumah sakit, sebab mereka setiap bulan rutin membayar iuran untuk diklaimkan oleh pihak rumah sakit pada saat pasien tersebut menerima pelayanan kesehatan. Suatu ketika, pasien BPJS berobat ke rumah sakit. Ia dibebani pembayaran biaya obat, sehingga pasien tersebut komplain tentang penarikan biaya. Silahkan masuk. Ada yang bisa saya bantu? Iya Mas, saya ingin bertanya, apakah rumah sakit ini menerima pasien BPJS? Iya Bu, rumah sakit ini menerima pasien anggota BPJS. Begini ya Mas, semua anggota keluarga saya itu sudah termasuk dalam BPJS. 2 hari yang lalu adik saya itu dirawat di rumah sakit ini dan mengidap penyakit tipes. Tapi mengapa pelayanan kesehatan tidak dibebani biaya apapun? Saya tidak terima adik saya diperlakukan seperti ini. Saya merasa tidak ada keadilan untuk adik saya. Iya Ibu sabar dulu. Ibu siapa namanya? Nama saya Eka Mas. Iya Ibu Eka, saya akan jelaskan biar Ibu paham apa yang sedang terjadi. Saya tidak mau Anda itu memberikan jawaban yang terlalu berbelit-belit dan ujungnya nanti merugikan saya. Ibu sabar dulu, Ibu tolong perhatikan saya sebentar. Adik Ibu Eka kemarin dirawat selama 2 hari di rumah sakit ini dan terkena penyakit tipes. Benar Mas. Masalahnya adalah adik Ibu Eka sebagai anggota BPJS masih dibebani biaya pembayaran obat seperti itu.
Iya mas, kan kalau sudah menjadi anggota BPJS harusnya kan nggak bayar lagi toh. Bu, saya mengerti apa yang Ibu alami saat ini. Memang anggota BPJS tidak membayar selama dirawat di rumah sakit. Masalahnya adalah adik Ibu Eka sebagai anggota BPJS masih dibebani biaya pembayaran obat seperti itu. Nah, kemungkinan obat yang adik Ibu perlukan itu termasuk obat di luar formularium nasional. Apa itu formularium nasional mas? Formularium nasional adalah suatu daftar obat yang digunakan sebagai acuan kepada pasien dalam pelayanan kesehatan. Terus mas? Sehingga Ibu Eka harus membayar secara tunai meskipun adik Ibu Eka terdaftar menjadi anggota BPJS. Oh jadi begitu ya mas, saya begini kan jadi mengerti apa yang dimaksud dengan BPJS itu tadi yang terjadi pada adik saya. Ya Ibu, apa sekarang kondisi adik Ibu sudah membaik? Iya, syukur alhamdulillah adik saya besok sudah diperbolehkan dokter pulang. Terima kasih ya mas sebelumnya, saya tadi tidak tahu tentang BPJS dan saya sekarang sudah mengerti apa itu BPJS sebenarnya, yang kayak gimana maksudnya. Terima kasih ya mas, saya mau permisi kembali dulu. Iya, sama-sama, moga adik Ibu cepat sembuh dan dapat beraktivitas kembali. Iya, terima kasih, mari mas. Ya, mari. Jadi, sikap untuk menerima agresif komplainer harus sopan, ramah, baik, dan mendengarkan keluhan mereka. Sedangkan sikap untuk menerima konstruktif komplainer harus mendengarkan ide atau masukan mereka, memperhatikan apa yang mereka sampaikan, dan menelaah apakah ide tersebut dapat memperbaiki atau memperburuk kinerja staf. Baiklah, demikian video dari kelompok 4. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sampai jumpa. adik saya itu termasuk misalnya obat yang di luar formularium nasional adalah suatu daftar obat yang suatu daftar obat banget om saya dari keluarga Opus